Halo para pecinta film Donghua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kita bakal melanjutkan series Donghua Good of Magical World episode 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja kita mulai. Di episode 3 ini, Suen langsung saja maju ke depan untuk menunjukkan ramuan elemen api dan cairan dasar elemen api. Suen pun langsung saja menunjukkan aksi tersebut di hadapan teman-teman kelasnya. Ia pun berhasil membuat ramuan tersebut dengan mudah dan cepat. Kemudian ia langsung saja meminta pergi ke Guru Yun. Ia pun langsung pergi begitu saja. Terlihat Guru Yun heran dan kagum dengan ramuan dasar elemen api tersebut yang dibuat oleh Suen. Ia juga bahkan tak mampu membuat ramuan elemen api yang murni dan bagus. Tetapi tiba-tiba saja ia tersadar dan bertanya di mana Suen, padahal baru saja ia pergi. Dan guru Surabi Ungu pun tak mengakui bahwa jika Suen berhasil, ia bisa pergi dari kelasnya. Ia pun menyuruh jika Suen ada, ia disuruh menghadap ke kantor Surabi Ungu. Guru Yun pun langsung saja cabut pergi. Di situ terlihat teman-teman Suen membicarakan tentang Suen yang jenius. Tetapi bos kelas yang songong di situ ia terlihat tidak peduli dan masih saja membuli Suen. Bisa terlihat di situ teman sebangku Suen yaitu Chen, ia membela Suen dan mereka pun ribut. Dan bos songong itu ia pun langsung melempar bola api. Ternyata ia adalah penyihir senior. Tetapi tak lama teman wanita kelasnya bilang jika mau ribut di luar saja. Dilanjut ketika Suen ada di luar, suara dalam hati ia bilang lagi soal tingkatan sihir di sekolah ini. Dan ia berada di tingkat penyihir magang junior. Ia juga bilang gelombang kegelapan datang di era ini. Ia juga harus meningkatkan kekuatannya lagi. Kemudian ia pun langsung masuk ke ruangan khusus penyihir. Di situ dia akan mencoba kekuatan tubuhnya dan elemen spiritualnya. Terlihat di situ ada kristal penguji elemen dan ia tak menyangka masih ada di era ini menggunakan penguji elemen lama. Dilanjut di episode 4, Suen menguji elemen kristal tersebut. Ia pun mengetahui elemennya yang rendah. Tetapi para master mata sihir untuk meningkatkan kekuatan penyihir mereka banyak menciptakan metode meningkatkan afinitas elemen. Dilanjut dengan Suen pun menjajal kekuatan spiritualnya. Ternyata kekuatan spiritualnya 3 kali lebih kuat dari orang biasa. Itu dianggap standar minim untuk seorang penyihir. Tetapi kuat lemahnya kekuatan spiritual bukan satu-satunya yang penting. Yang terpenting adalah mengandalkan kristalnya tersebut. Alasan kenapa sebelum dipromosikan jadi penyihir magang junior karena ia tidak bisa mengendalikan sihir dengan baik. Dan dilanjut Suen pun duduk dan dia ingin tahu cara mengekstrak lebih banyak kekuatan sihir. Dan ia pun mulai mengekstrak kekuatan Kyuubi. Bukan. Ia pun berhasil memadatkan sumber kekuatan sihir dengan cepat dan mudah bagi Suen. Di situ Suen bilang agar sumber sihir bisa sepenuhnya stabil karena sumber sihir yang terbentuk pertama kali lebih lemah. Dan ia harus dipadatkan sampai tidak bisa diperbaiki. Tetapi nampaknya Suen sudah mencapai batasnya. Dan ia pun mencobanya lagi. Dan pada akhirnya ia pun berhasil.
真是幸福的时代啊！ Tapi tetap saja penyihir magang tingkat pemula terlalu lemah dan ia akan berusaha menjadi penyihir magang tingkat lanjut. Tetapi ia harus meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Suen pun bilang ada satu cara. Ia pun masuk ke sebuah ruangan. Terlihat di sana ada surabi merah. Ia heran kenapa bisa ia menerobos penyihir junior. Dia juga punya elemen ganda, yaitu api dan es. Bisa terlihat surabi merah tersebut tubuhnya dikenal sebagai tubuh dewa sihir. Dan jelas-jelas ia punya tubuh es. Tapi kenapa ia bisa berlatih elemen api? 寒冰之体是一种极其强大的魔法体质，冰之体怎么会修炼火系魔法？爆体而亡。 Tapi tiba-tiba saja ia ingat, di zaman ini tidak ada yang namanya tubuh es. Suara dalam hati seperti sinetron lagi yang menjelaskan tentang kekuatan elemen es. 他的能力根本无法掌控体内元素平衡啊！这么鲁莽的冲击初级魔法来抑制体内的魔力，殊不知这种方。 Tetapi saat itu juga Suen langsung saja menyerang wanita tersebut. Wanita itu pun menjadi kaget. Dilanjut Suen pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan tiba-tiba saja wanita itu langsung saja menyerangnya memakai elemen api. Dilanjut di episode kelima, elemen api tersebut ditangkis oleh Suen. Bisa terlihat di situ Suen memberitahu bahwa aku telah menyelamatkanmu. Kemudian Nona Surabi itu bilang bahwa siapa kau? Tapi ia sudah bilang bahwa akulah yang telah menyelamatkanmu. Tetapi Surabi itu bilang lagi, aku tidak butuh bantuanmu. Ia pun langsung saja mengusir Suen. Ia juga melihat lambang di baju Suen. Kemudian Suen juga bilang kau sangat galak, nanti tak ada yang menggoyangmu atau menikahimu. Di situ bisa terlihat Suen pun langsung menebak ia lahir dengan sihir es. Dan Suen pun menjelaskan mimpi buruk dari sihir es. Dan sebenarnya ia belajar elemen api untuk meredakan sihir esnya. Wanita itu pun langsung kaget kenapa ia bisa tahu. Di situ Suen bilang harusnya dokter memberitahu kalau kamu tidak akan hidup sampai 18 tahun. Dan ia berlatih sihir api supaya hidupnya lebih lama lagi. Bisa terlihat wanita itu bilang menjelaskan alasannya berlatih elemen sihir api. Dan di situ Suen mengatakan ia menerobos nekat ke tingkat penyihir junior untuk meredakan aura dinginnya. Tetapi itu adalah sebuah kesalahan besar. Elemen api dan es di tubuhmu akan kehilangan keseimbangannya dan membuat hidupmu kurang dari setengah tahun. Wanita itu bilang lagi alasannya kembali belajar sihir es untuk membuat orang tuanya bahagia. Tapi Suen bilang lagi tidak ada masalah dengan tubuhmu. Ditambah lagi sihir es juga sangat langka. Hanya saja ia menggunakan kultivasi yang salah. Wanita itu bilang lagi apa itu benar. Bahkan dokter saja tak mampu dan mengira bahwa Suen berbohong. Tapi Suen bilang ia tak ada niatan membohongi perempuan. Tetapi jika ingin sembuh tidak akan semudah itu. Ia juga sembari pergi dan menulis ramuan sihir untuk meredakan tangan kaki yang kedinginan untuk wanita tersebut. Dan Suen juga menjelaskan tentang tata caranya. Setelah itu Suen pun langsung saja cabut pergi. 把药停了吧，3天之后就能感觉到明显，而是你体内与生俱来的冰系魔力。 Dilanjut suara dalam hati wanita itu bilang bagaimana ia bisa tahu bahwa aku minum pil ramuan ringan air-air ini. Dilanjut di luar terlihat Suen dipanggil oleh Chen. Ia bertanya dari mana saja kau? Di situ Suen bilang ia mencari tempat menjadi penyihir magang. Bisa terlihat di situ Chen bilang bahwa guru Surabi Ungu menyuruhnya menghadap ke kantor. Dan di situ Suen pun langsung saja pergi lagi. Chen pun bilang lagi mungkin kamu akan menjadi murid pertama yang dikeluarkan dari akademi. Suen bilang biarkan saja dan lakukan saja. 魔法学徒了，万一这学期再挂，想开除就让他开除好了。 Kemudian tak lama datang lagi Bos Songong. Dan sepertinya ia memberitahu bahwa pacarnya yaitu Sue dan telah dikirimi surat cinta oleh Suen. Bisa terlihat mereka akan menghajar Suen. Bisa terlihat di situ Yue yaitu bacanya si Bos Songong lagi-lagi membuli Suen dan beraninya ia menulis surat cinta untuknya. Di situ Suen mengambil surat cinta tersebut
dan ia bilang bahwa ini salah paham. Bisa terlihat di situ Bos Songong tetap saja menuduh Suen. Terlihat Suen bilang ia tidak memberi surat cinta kepadanya dan ia mengirim kepada orang yang salah. Tetapi memang benar apa yang dikatakan oleh Sue. Kami bukan dari dunia yang sama, tapi bukan karena Suen tidak pantas untuk Yue, melainkan Yue lah yang tidak pantas untuk Suen. Dan bersambung di episode 6 dan selanjutnya. Tetapi yang mau subscribe silahkan cuy, jangan ragu-ragu karena channel ini akan selalu memberikan film-film atau serial Donghua yang lainnya dan rangkum cerita yang tentunya seru, oke? Yang mau subscribe silahkan di kiri kanan atas ataupun channel utama gue Imam Toy, silahkan yang mau subscribe silahkan di situ. Channel utama ini juga jangan lupa untuk di subscribe, oke? Sampai jumpa kembali di episode-episode ini selanjutnya. Dan pastinya durasinya lebih panjang cuy, tenang saja, oke? Sampai jumpa kembali di video gue selanjutnya. Till next time and goodbye.